juga gubernur saya nggak punya sikap ya, nggak berani. Dulu Pak Dedem sebelumnya nggak bersikap juga. Jadi perhutani itu antara bubar dan tidak bubar, Pak. Dan saya kalau mengatakan berpihak bubar, enggak. Karena menterinya itu satu partai sama saya. Pak Amjad wapresnya, Ibu Mega presidennya, menteri gue aja. Itu Pak Giarto itu. Saya bilang ke Pak Gubernur, ini cara berulang dan saya ceritakan. Kalau Pemda mengelola aset perhutani yang besar begini, hancur saya bilang. Coba lihat itu, semua aset yang ada di bawah Pemda. Kita punya kawasan untuk pertanian teh hancur. Kita punya kentang di sana dirampok, Pak, nggak bisa apa-apa. Perusahaan daerah itu ada karet, ada segala macam. Sekarang BNC aja diambil orang, Pak, swasta dan sebagainya. Saya bilang bagaimana mengelola hutan yang besar begitu? Bukan hanya Pemdanya, Pak Momo tahu, DPR-nya juga sama. DPR bilang, Dinas Kehutanan, mana hutannya itu? Maksudnya supaya dirampok hutannya Pak Momo. Bayangin, Pak, saya ngambil sikap. Pak Gubernur, saya Dewas Perhutani. Karena waktu itu pilihannya Jasa Tirta atau Perhutani, saya ambil Perhutani. Dan saya berhadapan dengan Dinas Kehutanan, berhadapan dengan para pejabat yang berbeda pendapat dengan saya. Alhamdulillah selamat 2 tahun. Luar biasa pada dangnya. Saya sengaja ngumpulin Pak Momo naik pesawat terbang kemana-mana. Ayo Perhutani harus bangkit. Itulah kata-kata saya, rimbauan Perhutani bangkit. Saya sengaja juga membawa orang-orang perhutani masuk ke lingkungan Pemda. Salah satunya almarhum Sekda. Itu dibawa oleh saya. Pak Kaban, saya minta orang, ada di Ciamis, saya tarik menjadi orang kehutanan. Habis itu saya tarik jadi asisten. Habis itu kemudian setelah saya jadi Sekda, almarhum ya. Pak Anang juga sama anak IPB, saya tarik lagi masuk ke lingkungan itu. Sekarang staf ahli menteri dan juga mantan menteri. Inilah sejarah saya berpihak kepada perhutani. Nah sekarang Pak Momo, saya resah lagi. Saya teringat oleh Pak Tan Socong yang semangat terus. Hutan Jawa itu 2,6 juta, mau dibagi 1 juta, Pak. Ini luar biasa. Dulu zaman Pak Momo saya berangkat ke Garut, itu ada hutan Pak Momo. Jadi pada pasir ada kacang di situ. Palawija, ngeri itu orang itu. Mas Taufik Kemas bilang sama saya, Pak Nukman saya mau titip 600 juta supaya itu disertifikatkan. Nah, saya bilang, nggak mungkin. Jadi Pak, perhutani itu diambang kehancuran zaman saya dan saya masuk ke situ bukan untuk mengambil keuntungan. Makanya saya ditawarin Pak Dewas punya jatah kendaraan, saya nggak ambil. Pak Momo ingat nggak? Saya nggak ambil tuh. Saya nggak mau saya pakai mobil. Saya bukan fasilitas itu yang butuhkan. Saya ingin ada keberpihakan saya sebagai wakil gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur. Mari perhutani kita pertahankan. Dan bentuknya harus forum. Karena kalau Persero, lihat tuh N8. N8 tuh hutangnya ratusan miliar. Direkturnya Pak Kusut, Pak. Karyawannya tidak tergaji. Perhutani nggak punya hutang, Pak. Betul nggak? Yang ada perhutani itu menghasilkan pesantren. Tugas perhutani itu bukan profit oriented, tapi perhutani itu ada kepanjangannya. Tadi yang disebut dengan perhutanan rakyat, keekonomian rakyat, ada kelestarian, terhadap perlindungan terhadap hutan, itu yang tidak dibaca. Jadi keberlanjutan hutan yang 2,6 juta itu berada di perhutani dan harus menghasilkan setidaknya bayar karyawannya itu. Bukan merampok duitnya untuk negara, bukan. Kalau Persero Pak Momo hancur kita. Nah itu yang saya bilang tadi, bangkit, semangat dan bersatu ya. Aduh, Bu Eli ngingetin ya saya waktu habis sedikit tadi ya. Apa cukup gak kira-kira sebutan saya? Pesan saya kepada rimbauan para alumni ini, tetap semangat. Pak Iskandar ya, kayak Pak Iskandar itu tetap semangat ini. Pak Iskandar semangat, semuanya semangat. Kalau perhutani nanti di era setelah pemilu berbalik menjadi Persero, Bapak mau kemana ini? Hutan itu jadi milik siapa? 1 juta mau dibagikan. Penduduk Indonesia itu hampir 100 juta ada di Jawa. Keseimbangan ekologi kita sudah tidak ada lagi. Kalau yang 2,5 juta ini dari Banten sama Banyuwangi mau dibikin untuk bukan untuk hutan lagi. Ya lihat kita di Gunung Bromo, kita lihat Jogja juga habis kita ya. Itu UGM juga ngambil itu. Di mana-mana di kebun jagung, ngapain ini? Kenapa harus merampok hutan di Jawa? Itu aja Pak Momo kalau saya ya. Kenapa saya di perhutani 2 tahun? Itu aja.
Kalau saya mau bertahan lama, saya nggak akan keluar. Tapi bagi saya, keberpihakan kepada lingkungan itu betapa pentingnya. 100 juta manusia di Jawa, hutannya 2,2 juta, jangan diambil lagi. Ini mau didengar sama Menteri bagus juga. Saya kira menterinya itu harus dengar omongan kita, omongan Kang Acil, omongan semuanya. Wajib itu. Jangan merampok hutan, jangan membuka hutan itu dipersewakan. Itu kasus misalnya food estate di Kalimantan, itu yang diperintahkan kepada Jenderal Prabowo itu gagal itu. Tidak ada hutan itu jangan. Tuhan sudah menciptakan mana hutan, mana tempat untuk tanam. Sawah itu dicetaknya daerah utara, itu Tuhan ciptakan. Tapi kalau hutan dibikin sawah, hutan dibikin apa-apa, itu adalah perlawanan, itu namanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu mari kita bersatu, tetap bersemangat terus. 2,6 juta lahan kita harus dipertahankan. Ini Pak Asep itu, Pak Asep semangatnya. Jadi semangat saya untuk Pak Asep itu tidak berhenti. Kepemilikan orang kepada lahan itu jangan diartikan sebagai permintaan kayak sekarang bersertifikat 30 tahun, jangan. Tahu perhutani memberikan akses kepada rakyat agar dia berbudaya bisa bersama-sama perhutanan sejati dengan masyarakat tanpa harus memiliki. Tapi kalau disertifikatkan, Gunung Rakatak itu tempatnya Kartosuwiryo bersembunyi, dibagi juga. Gimana itu? Jadi saya kira ini sudah salah kaprah. Tentu Pak Iskandar berisiko ngomong kayak begini, tapi buat apa-apa? Buat para alumni kan kita gaji juga kita nggak bisa lagi. Kan pensiunan 3 jutaan sama Pak. Jadi kita tetap bersemangat, kita kompak, kita bersatu. Saya kira itu Pak Dadang ya pesan saya. Saya mohon maaf tidak akan selesai, tidak akan sampai selesai. Saya selesai.